lokasi merupakan salah satu dasar yang diperlukan dalam pembangunan suatu wilayah. Pada prinsipnya, teori lokasi menekankan pada penataan lokasi seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu ruang agar seluruh ruang dalam wilayah tersebut dapat dioptimalkan sebaik mungkin. Ada beberapa tokoh yang telah menyampaikan teorinya terkait dengan wilayah. Salah satunya adalah Alfred Weber yang mengemukakan mengenai teori lokasi industri. Dalam video ini, kita hanya akan membahas lebih jauh mengenai teori lokasi industri tersebut. Jadi, mari kita langsung mulai pembahasannya. Alfred Weber adalah seorang ahli ekonomi dan geografi asal Jerman yang mengemukakan sebuah teori tentang penentuan lokasi industri pada tahun 1909, yakni teori lokasi industri. Teori yang akan kita bahas dalam video. Teori lokasi industri sendiri pada dasarnya merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang lokasi secara geografis serta pengaruhnya terhadap berbagai macam usaha dan kegiatan. Dalam teori ini, Weber berpendapat bahwa prinsip minimalisasi biaya menjadi dasar pemilihan lokasi industri. Lokasi industri perlu ditempatkan di tempat-tempat yang biayanya paling murah atau minimal, yakni yang meliputi total biaya transportasi dan tenaga kerjanya, karena cenderung identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Prinsip tersebut didasarkan pada 6 asumsi yang bersifat prakondisi, antara lain: 1. Wilayah bersifat homogen dalam hal topografi, iklim, dan penduduknya. Keadaan penduduk yang dimaksud adalah yang menyangkut jumlah dan kualitas sumber daya manusianya. 2. Ketersediaan sumber daya bahan mentah. 3. Upah tenaga kerja. 4. Biaya pengangkutan bahan mentah ke lokasi pabrik. 5. Persaingan antar kegiatan industri. 6. Manusia di daerah tersebut masih berpikir secara rasional. Menurut Weber, terdapat 2 faktor utama penentu lokasi industri, yaitu yang pertama, faktor regional. Setelah melakukan penelitian tentang struktur biaya di berbagai industri, Weber mengambil kesimpulan bahwa biaya produksi bervariasi pada satu tempat dengan tempat lainnya. Oleh karena itu, industri pada umumnya terlokalisir di tempat ataupun daerah yang biaya produksinya paling rendah atau minimum. Menurutnya, terdapat 2 faktor umum regional yang mempengaruhi biaya produksi, antara lain biaya transportasi memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan lokasi industri. Berat barang yang diangkut dan jarak dari pabrik ke pelabuhan atau jarak antara pabrik dan pusat distribusi mempengaruhi biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Umumnya, lokasi yang dipilih adalah lokasi di mana bahan baku dan bahan bakar mudah diperoleh. Biaya tenaga kerja juga merupakan faktor terpenting dalam penentuan lokasi pabrik atau industri. Jika lokasi pabrik menguntungkan, namun biaya tenaga kerja mahal, lokasi tersebut juga kurang cocok untuk menjadi suatu lokasi industri. Pada dasarnya, kondisi ideal untuk suatu lokasi industri adalah lokasi yang memiliki biaya tenaga kerja yang rendah dan biaya transportasi yang rendah juga. Yang kedua, faktor aglomerasi dan deglomerasi. Aglomerasi adalah terdapatnya faktor-faktor yang membuat terjadinya pemusatan industri pada lokasi tertentu. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti adanya sekolah-sekolah yang dapat melatih tenaga kerjanya, adanya perusahaan perbankan, perusahaan asuransi, rumah sakit, dan fasilitas pendukung lainnya. Sedangkan deglomerasi adalah faktor-faktor yang menyebabkan pabrik atau industri meninggalkan lokasi tertentu. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti naiknya pajak daerah, berkurangnya tenaga kerja yang terampil, kurangnya tanah untuk industri, serta faktor-faktor yang menyebabkan tingginya biaya operasional lainnya. Untuk menjelaskan teorinya, Weber menggunakan model segitiga lokasi atau triangle location seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.
Ketiga lokasi digunakan untuk menentukan lokasi terbaik untuk industri atau pabrik yang dianalisis. Agar lebih jelas, ayo kita lihat contohnya. Pada ketiga gambar tersebut, R1 dan R2 merupakan dua asal sumber bahan mentah. M adalah lokasi pasar, sedangkan P1 adalah lokasi industri. Dari ketiga gambar tersebut, lokasi aglomerasi industri yang ideal terlihat pada gambar A. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa jarak dari P1 ke M, P1 ke R1 dan R2 sama jauhnya. Hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi aglomerasi industri yang ideal.